Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah melimpahkan karunia hidup kepada kita sebagai makhluk dan menunjukkan jalan yang benar kepada kita untuk kita lalui menuju jannah. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia mulia yang pernah hadir di tengah-tengah manusia, mengajarkan jalan satu-satunya menuju kepada pencipta langit dan bumi, yang juga merupakan jalan yang ditorehkan para nabi sebelumnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Apa wujud puji dan syukur kita? Salah satunya adalah kita memanfaatkan waktu, kita memanfaatkan kemudian situasi, kita memanfaatkan keadaan sebaik mungkin untuk beramal soleh. Salah satu amalan soleh yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah mengajak manusia keturunan Adam untuk menggunakan akal sehat agar mereka kemudian tidak jatuh ke dalam kebinasaan kekal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an seruannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah sekali-kali engkau tertipu oleh si kafir, yaitu iblis. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana si kafir, yaitu si iblis, telah mengeluarkan orang tuamu dengan tipu daya dari jannah. Jangan, kata Allah, jangan. Kenapa? Karena iblis itu, jika kamu tertipu, maka iblis akan menjadi Tuhanmu, akan menjadi penolongmu, akan menjadi sembahanmu. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Kenapa bisa demikian? Karena mereka tidak beriman. Sudah diajarkan kepadanya manusia bukanlah Tuhan. Sudah diajarkan kepada mereka Tuhan bukanlah manusia, tetapi mereka, para kafir, tidak menggunakan akal sehat seperti layaknya hewan yang tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Untuk itulah salah satu kemuliaan dinul Islam diwahyukan oleh Allah agar umat Islam memberikan ruang dan waktu kepada orang-orang kafir, saudara-saudaranya setan, untuk hidup dengan keadaan yang sebenarnya sebagai manusia, bukan seperti binatang. Binatang tidak mampu membedakan antara hak dan batil. Binatang tidak mampu membedakan antara haram dan halal. Binatang tidak mampu membedakan antara Allah dan hamba Allah. Binatang tak mampu membedakan antara pengutus dan utusan. Binatang tidak mampu membedakan antara Tuhan dengan manusia. Untuk itulah kita diutus ke muka bumi ini, untuk menyadarkan saudara-saudara kita agar jangan menjadi binatang. Jangan hidup seperti binatang. Jangan. Seperti binatang omnivora, pemakan segala. Rem sedikit nafsumu, rem sedikit keinginan lambungmu. Jangan seperti omnivora, pemakan segala.
Oke, satu kesyukuran kita hidup dalam keadaan menjadi muslim sama seperti para nabi. Kita undang teman-teman kita non-muslim untuk berdialog, teman-teman. Tentu tujuannya agar teman-teman kita ini bisa memberikan ilmu mereka kepada kita terkait dengan Matius 28, di mana Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iblis sebagai sembahan-sembahan bagi orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Kita undang teman-teman, silakan. Yang non-muslim silakan. Waktu dan tempat disilakan. Naik maki, manjak maki, naik maki ini. Sini maki, kita berdiskusi, kita berdebat, dialog. Sebisa mungkin jangan ada maki-makian. Halo, semangat pagi. Semangat pagi. Halo. Yang muslim mohon untuk tidak minta permintaan dulu. Kita naikkan yang non muslim dulu ya. Semangat pagi. Halo, semangat pagi. Semangat pagi. Halo. Halo Bang. Halo Non. Halo. Halo. Yang muslim mohon di. Halo. Ya udah sih ya. Cebok dulu sana Om. Halo, selamat pagi saudara. Miss. Pagi juga. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Iya, saudara lagi di rumah atau di kampus? Atau di mana? Oh, lagi baca Matius 28. Lagi baca Matius 28. Silakan. Dibaca dulu, habis itu kasih pernyataan. Silakan. Halo, selamat pagi. Mati meja. Di sana pagi di sana kan? Iya. Nanti cari duit. Gitu, lagi dancer. Iya, tapi kan sama aja. Dapat gift juga uangnya dipakai untuk masuk rumah sakit karena kena encok. Kasihan. Encok juga dia, kena asam lambung juga. Gara-gara ususnya terlalu banyak goyang. Begitu. Mending dia istirahat aja dulu. Kasih sahabat air putih. Ya, setelah dibaca nanti ditanggapin. Karena hari ini adalah hari di mana saudara-saudara kami Kristen memperingati hari yang istimewa. Halo, semangat pagi saudara. Halo, saudara gatal. Nanti kan minta permintaan si Bahlul ini udah 2 kali naik, diam aja. Telur biawak menetas begitu. Dibaca, setelah dipahami,
Halo, semangat pagi Saudara Ronald. Halo, Halo Bang, halo juga dari Kristen. nggak kepencet tadi Bang. Oh iya, sorry, Oh, iya, iya. maaf. Sorry ya Bang. Siap, sama-sama. Sekali lagi, habis itu saya blokir ya. Kalau tidak bersuara. Halo, selamat pagi Saudara Padang Pasir. Selamat pagi. Halo Saudara Kateliano. Halo. Aku blokir teman-teman. Selamat berpisah. Aku blokir ya, maaf ya. Kamu yang minta. Mampus. Aku datang besok. Kasihan deh lo pindah ke alam lain. Udah dibaca belum? Begini Bang Cuma. Silakan. Sudah. Ini juga bisa dikatakan yang jadi malaikat itu iblis, bisa juga malaikat benaran. Bagaimana bisa membedakan antara malaikat benaran dan iblis? Karena iblis juga bisa nyamar jadi malaikat. Betul. Nah sekarang untuk mengetahui itu adalah iblis atau malaikat, gimana ceritanya? Nah ini aku jadi bingung juga, ini belum selesai kubaca. Ya udah baca aja lagi. Aku naikkan lagi. Baca aja dulu. Aku naikkan lagi Kristen yang lain. Ya Bang ya. Oke bosku. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Masya Allah. Kalau bisa jangan 72 dong. 1000. Masya Allah. Bidadari, subhanallah. Maha suci Allah yang telah menyediakan makhluk-makhluk terindah untuk orang-orang beriman. Halo, selamat pagi saudara bidadari. Halo. Halo. Irikah Islam dapat bidadari? Di situ bisa dapat bidadari. Enggak ada komentar. Takut kena sendulan dari Bible. Kita ikuti irama teman-teman. Jaringan ya. Ini muslim udah dibilang jangan minta permintaan dulu, diperiksa multinya dulu. Halo, semangat Gak pagi bisa dari diketahui kebenarannya ini Bang Cuma. nggak bisa diketahui kan? Nggak bisa diketahui, tetapi Bung bisa tarik kesimpulan karena kenapa? Menggenapi semua kejahatan-kejahatan yang ada setelah Yesus sampaikan. Karena begini kan, sampai ayat yang ke-10 ini masuk ke 11 itu judulnya itu perikolnya itu dusta mahkamah agama. Nah, dusta mahkamah agama. Sedangkan yang kita cari ini adalah ini makhluk yang ada di kuburan ini siapa? Apakah dia benar-benar malaikat atau dia iblis? Yang ditakutkan ini kalau itu iblis. Karena kebangkitan Yesus ini kan cerita Magdalena itu kan yang disampaikan Maria. Terus sudah terpotong gak selesai. Ah. Dia cuma sampai ayat 10 dia.
Jadi Itu dia. kebenarannya gak bisa kita ketahui. Nah, tapi bisa kita lihat dari buahnya, bukan? Apakah itu seperti malaikat? itulah. Nah, karena malaikat tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Kecuali Betul. malaikat pemberontak alias iblis. Nah, ini yang jadi masalah. Itu loh, yang tadinya Yesus hanya utusan kok berubah jadi Tuhan. Ini siapa ini yang ngajarkan ini makhluk Iya. ini? Dia masalahnya. Bisa juga kan ada juga di Alkitab itu bahwa iblis itu bisa nyamar. 2 Korintus berapa itu? 11:14 kalau nggak salah. Ini masalahnya itu di sini. Ya gitu bang. Saya nggak bisa kepastian kalau itu adalah malaikat benaran karena di Injil Korintus itu juga ada juga itu iblis bisa nyamar. Nah, itu dia masalahnya. Halo saudara Saiful. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, salam kenal dari Papua. Iya, salam kenal juga saudara Oke, dari Bang Jamil, Papua. turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Saiful. Oke, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi Bang Jamil tuh. Halo, selamat pagi, saudara Ciklan. Halo, saudara Gaau ina ribe daah. Halo, Salam. cek. Ya, Ya, salam. ya salam. Dari gereja mana bang? Kristen. Ya, silakan buka kamera. Sebelumnya selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Mari kita sambut kenaikan Tuhan Tuhan keluar. Yesus. Tuhan naik turun. Bagus, mantap kali. Ayo, silakan buka kamera. Kamera nggak bisa dibuka, Zuma. Sudah bisa kok, ini aku udah kirim. Inilah kalau pengikut Paulus dustanya entah kemana-mana. Itu tinggal diterima. Nggak bisa loh. Nggak bisa loh, jaringan error. Nggak Aku apa-apa. pencet-pencet di sini nggak bisa. Pengikut Paulus ada aja. Lucu. Nggak bisa nanya. Nggak bisa loh. Bisa. Coba Bang Zuma. Nggak bisa. Nih. Ya, tinggal 6 detik kebuka. 1, Nah, jaringan 2, kan? 3, 4, 5, 6. Buka. Mana? Deng. Ya, di situ yang buka. Mana? Di situ yang buka. Nggak bisa loh. Tinggal Tak percaya kamu ini Bang Zuma ini nggak tinggal bisa. kau simpan. Tinggal Aku turun disimpan dulu. Turun dulu aku. Lagi. Baru naik lagi ya. Teman-teman non muslim silakan ajukan permintaan. Kita diskusi di sini. Bahasan kita terkait dengan siapakah yang ada di Matius 28. Apakah dia malaikat atau justru sebaliknya? Oh, dicaca. Thank you. Atau justru sebaliknya. Di dalam kitab saudara sendiri ya 2 Korintus 11:14. Apa yang dikatakan di sana ternyata iblis pun bisa menyamar seperti malaikat. Masya Allah. Terima kasih sahabatku. Jadi gitu teman-teman sekalian. Iya. Silakan ajukan permintaan. Semangat bergabung saudariku Emera. Halo, Halo, buka kamera. buka masker. Buka kamera. Buka masker. Aku buka kamera, kau buka masker ya. Buka kamera. Nur Alim, buka masker lah. Aku buka kamera ya. Sahabat Wardi Asgar, selamat bergabung. Buka kamera. Buka masker.
Udah, kamu ke toilet Nur sana. Alim, buka masker dulu. Di toilet, jangan lupa sedot airnya pakai lidah. Buka. Ya, jadi teman-teman, ini materi yang sangat sederhana. Saudara Miss Yu juga bingung, mana yang benar nih, malaikat atau justru iblis yang nyamar menjadi malaikat gitu. Nah, ini akan bahaya. Ya, Kalau ya gimana nggak bisa gimana? diketahui kebenarannya itu Bang Cuma. Nggak bisa diketahui, nggak bisa dipastikan itu. Apalagi itu menurut Matius lagi. Persoalan generasi. Nah, udah tahulah kita namanya kata menurut ini belum tentu pasti itu menurut Injil Matius itu di 28 itu kan namanya kata menurut ini tidak dipastikan kebenarannya. Oh my god, gimana ceritanya itu kalau sudah kayak gitu? Hancur sudah ini Pak Bom Bom dan teman-teman. Karena semalam baca Bible juga aku, karena semuanya kata menurut, semua menurut Injil ini, Injil ini, Taurat ini, semua kata menurut semua. Jadi gak bisa Ya dipastikan Allah. kebenarannya gitu. Oh mama bahaya nih, kasihan ini, terancam ini Kristen yang jalur kiri ini, Bang Mis. Waduh, gimana kasihan mereka ini? Saja. Yang penting imani saja. Waduh, sakit kali bah. Masa sampai segitunya imani saja. Ya udah imani saja, ya udah itu aja. Imani saja. Aduh, parah kali bah. Kasihan. Saudara Kalista, semangat Ya. pagi. Selamat pagi Bang Zuma. Pagi juga Ibu, dari gereja mana? Saya dari gereja Katolik. Oh, silakan Ibu buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Bang Zuma buka masker juga dong biar kita buka kamera. Jangan dong, masa alasannya karena Mas. Masa ya mau buka saya sendiri? Sama-sama buka dong, kita biar enak Pakai bicara. masker aja. Pakai masker aja nggak apa-apa. Lebih enak lah buka biar kita sama-sama lihat gitu loh. Nggak bagus kalau laki perempuan buka-bukaan depan umum tuh nggak bagus Ibu. Duh, tadi kan suruh buka kamera Bang Zumanya. Biar kita lebih enak, Masker. biar kita lebih enak itu bertukar pikiran dalam. Pakai masker aja Ibu, nggak apa-apa. Silakan. Jangan loh, sesak lah napasnya kalau pakai masker. Oh enggak, tergantung Ayo latihan. dong. Oh, biar kita enak begitu loh ngobrolnya. Ya sudah, kalau Ibu nggak mau boleh dibawa tep layar aja dibawa Ibu ya. Coba saudara Miss You ini, wah udah keren kali dia, wih. Mantap. Oh. Halo, selamat pagi Pak Andi. Waalaikumsalam, Bang Suma. Siap. Ada onde-onde kah? Iya, orang Sudiang kini. Cocok nih. Iya. Oh iya, itu yang mau kutanyakan Ki, Bang Suma. Mau aja tahu Siap. orang Sudiang. Iya, makasih banyak Bang Suma. Iya. Makasih. Alhamdulillah. Makasih Pak Andi, Iya. makasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo tipu-tipu dunia. Ya, pagi Bang. Pagi juga, dari gereja mana Bang? Boleh saya bicara sama Miss Yu bentar Bang? Boleh, silakan buka karema. Ya Bang, sebentar Ya, Bang. ya. Miss Yu, saya mau tanya sama Silakan. di Komal Islam sopan kau, tapi di Komal Kristen menghujat kau. Gimana ceritanya? Saya ada rekaman loh. Ya. Apa Bang? Bela kau, Miss Yu. Banyak kali cakap kau. Udah selesai masalah itu. Itu masalah itu udah selesai Bang Juma. Iya, saya sempat dengar juga. Ya enggak apa-apa lah, itu namanya Iya. juga beda akidah. Cuman kalau kita tidak tahu sesuatu itu jangan kita terlalu masuk ke ranah sana. Sama seperti ibu yang tadi malam. Nabi Muhammad itu tukang cabul. Mana buktinya, mana haditsnya, mana ayat suci Al-Quran? Enggak ada. Nabi Muhammad itu tukang kawin. Mana dalilnya? Dari mana sumbernya? Cuman karena kebencian doang, nggak ada ilmu.
Jadi orang-orang yang menghujat Nabi Muhammad SAW di tahun 2026 ini itu adalah orang-orang yang tak berilmu. Karena orang berbicara itu harus pakai ilmu. Di saat ada lisan yang Itu dah menghujat Nabi Muhammad, masalah itu orang-orang kemarin tak berilmu. Bang, cuma Ya, gimana? di room apa itu, di room koma sebelah itu. Jadi udah berapa hari itu, jadi aku naik di komal orang Bang guru musik sama guru siapa ya, sama pastor loading itu udah minta maaf aku. Jadi yang tapping di bawah udah dimaafkan. Jadi kepada penonton Bang Juma juga saya minta maaf ya, itu masalah itu kesalahpahaman itu, jadi saya minta maaf. Iya, sudah dimaafkan. Yang penting jangan diulang Bang ya. Karena kita berbicara, saya Ya, sendiri. ya. Kalau mau berbicara tentang Nabi Muhammad silakan, tapi berdata. Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang diterima di kaumnya. Manusia yang diterima kaumnya, tidak ada kaumnya yang membencinya, tidak ada kemudian kaumnya yang memfitnahnya, tetapi menerima apa adanya Nabi Muhammad sampai hari ini. 1400 tahun silam. Karena kami silakan. diskusi di situ Bang Juma, sebentar Bang Juma. Karena kami di situ gak pakai data, jadi pakai logika. Ah, Gak pakai data kami diskusinya di waktu itu, jadi pakai narasi logika, bisa kita katakan itu bebas. framing. Nah, itu berarti Ya bebas melakukan- aja gitu. Ya, sudah ngakui, jangan lagi diulang Abang ya. Karena pada prinsipnya halo semangat pagi. Halo. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan? Alhamdulillah, masya Allah. Ini Bang Zuma, saya sangatlah ngefans sama Bang Zuma. Aduh, sehat selalu untuk Bang Zuma, ngefans banget sangatlah. Makasih Bang, makasih. Sehat selalu untuk Bang Zuma. Bang Zuma, saya mohon ini Bang Zuma. Saya sering lihat di komal-komalnya mungkin ya Bang Edis itu. Saya agak geram sedikit loh Bang. Sayangnya saya bodoh gitu. Pengen main naik. Saya pengen ketemu gitu kayaknya sama, aduh ini orang saya cakar loh hidungnya ini. Sama Edi sama Ustazah siapa itu, Ustazah Mikana apa siapa itu. Iya. Pengen itu tuh Bang Juma, biar katakanlah ditarik lah hidungnya sama Bang Juma, itu orang Edis tuh, saya nggak suka Bang Juma. Iya bang, masya Allah. Ini anak muda pasti ini. Umur berapa? Saya umur 25 lebih saya. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi ada hikmahnya, Edis itu tampil begitu, ada hikmahnya, melahirkan kecintaan anak muda ini untuk belajar Islam. Anak muda tertarik untuk membela akidah. Iya, aduh masya Allah. Karena syarat untuk memahami Islam itu pintu pertama dulu adalah membaca. Karena Islam datang dengan perintah membaca. Jadi kalau ada orang bahas Islam tapi tidak bisa membaca kitab suci umat Islam, itu pembohong, itu penipu. Kalau dia mengatakan saya tahu Islam tapi dia tidak bisa membaca kitabnya umat Islam, itu pembohong. Itu iblis yang datang dalam rupa manusia. Kita umat Islam itu pertama ikra. Saya baca. pengen baca. Betul. Jadi kalau ada mengaku belajar Islam 300 tahun tapi tidak bisa baca Quran, itu pembohong, itu penipu, itu iblis, penyesat. Karena metode memahami Islam itu adalah baca, bukan dogma, bukan doktrin. Baca, ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu fondasi utama di Islam itu. Kudu wajib baca Al-Quran untuk masuk ke pintu pemahaman tentang Islam. Begitu saudara. Itu orang gacor banget Bang Zuma. Itu gacor banget. Saya pengen Bang Zuma tuh yang sekakmat dia lah gitu. Udah sering pun. Ya Allah, ini orang. Sering, itu mainan kita dulu, itu mainan kita. Nanti setelah dia ke luar negeri, baru berani hujatannya itu semakin liar. Itu mainan kita dulu, itu seperti apa ya dianggapnya? Kayak si seger-segernya kita dulu di Zoom waktu itu. Tapi setelah keluar negeri dia bebas menghujat, tidak ada keilmuan, yang penting ada Islamnya sedikit, dianggap itu udah paham.
Contoh misalnya ketika dia mengatakan surah Yasin, Yasin itu artinya wahai dewa bulan. Itu kan apa ilmu apa yang dia pakai? Nggak ada. Cuma yang awam kan terpengaruh sekali gitu sama dia, yang sangatlah awam seperti saya. Gue cuma mau bilang, ya takut yang lebih awam daripada saya kan, takut ada yang benar-benar kedoktrin sama si Ed. Itu yang saya khawatirkan. Ya, tapi paling tidak sehina-hinanya Islam dinarasikan oleh dia, orang yang waras tidak mungkin akan keluar untuk menuju kepada menyembah makhluk yang keluar dari kuburan, gitu. Iya, 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 iya. 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 Minimal ateis lah. Kalau memang terpengaruh dengan edis, ya ateis. Jangan menyembah makhluk kuburan, hina kali. Hina kali. Betul. Makhluk kuburan Betul, kok betul. disembah? Hina kali. Iya. Masya Allah itu orang. Harusnya gimana biar orang itu agak-agak silent lah gitu, sesuai gitu aja sama dia gitu. Ya sebagaimana orang gila susah untuk dibuat jadi waras dia. Anggap saja orang gila. Kita Orang sabar. gila kan ada tempatnya. Orang gila kan ada tempatnya. Harusnya RSJ dikerangkeng, untuk- cuman dia kabur kan gitu. Halo saudara Hatta. Masya Allah. Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Ya, sehat-sehat Bang. sehat. Bang, terima kasih Bang sudah banyak mengajarkan tentang apa itu agama Islam, kemudian perbandingan tentang kekristenan selama ini. Dan sejauh ini saya sampai kemudian membeli Alkitab Ya. dan sampai juga saya mempelajari tentang Al-Quran lebih dalam, terutama tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam. Cuman gini Bang, yang saya mau jadi pertanyakan, sebetulnya memang kawan-kawan kita yang non-Islam, artinya Kristen, memang kecenderungan untuk tidak atau belum memahami tentang awal mulanya terbentuk Alkitab itu yang sebenarnya mesti kita terus gaungkan Bang. Karena mereka sampai sejauh ini juga tidak mengetahui bahwa proses turunnya Al-Quran dengan terbentuknya Alkitab tersebut itu berbeda gitu. Nah sehingga menurut saya pintu untuk bagaimana menyadarkan kawan-kawan ini untuk bagaimana mengenal Islam dari proses terbentuknya kitabnya gitu Bang. Ya, Nah, saya juga belum memahami lebih dalam Bang tentang bagaimana proses terbentuknya Alkitab. Ya sejauh ini saya sih cenderung lebih belajar kalau untuk bagaimana apologet ke Bang Zuma, tapi kalau untuk penjelasan terkait komprehensif terbentuknya Alkitab itu dari Kododitan ya. Mungkin itu Bang dari saya sih Bang, bagaimana Bang Juma bisa menjelaskan proses dari awal investigasi orang-orang tidak dikenal ini, kemudian kapan konsili pertama, konsili selanjutnya, sampai ibaratnya diresmikan oleh kerajaan Romawi atau Yunani untuk dijadikan agama resminya mereka gitu Bang. Sehingga mereka orang yang Kristen ini mengetahui bahwa oh ini kok diperoleh dan ditulisnya dan dikumpulkannya atau diseleksinya itu berdasarkan keputusan manusia zaman-zaman kesininya gitu, bukan pada saat bagaimana Hawariyun atau Nabi Isa alaihissalam itu berproses di tengah-tengah masyarakat Bani Israel gitu Bang. Iya, betul. Sebenarnya ini sudah disindir oleh Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 79. Yang dikatakan wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Itu sebenarnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, Nabi Isa itu mengajarkan Injil. Bible itu bukan Injil. Bible itu adalah catatan-catatan orang-orang yang Yesus pun tak kenal, dan tulisan mereka tidak mendapatkan pengesahan, validasi dari Yesus itu sendiri.
Lalu orang-orang di luar Yahudi menjadikan kitab itu sebagai panduan agama, sedangkan orang Yahudi sendiri, mohon maaf, diharamkan mereka untuk membaca kitab mereka, kitab Perjanjian Baru. Mereka nggak boleh. Orang Yahudi dianggap melanggar sesuatu yang najis ketika mereka membaca Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu dianggap sebagai sesuatu yang menajiskan. Tidak boleh mereka baca. Karena apabila mereka baca, itu sama halnya mereka telah menodai kesucian daripada Elohim. Halo, semangat siang, Saudara Noda, Safani, Sifafani. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Pagi dari mana, Bang? Kristen Katolik? Barat. Nama saya Kolik, Bang, Kaholik. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk masuk ke Komal Abang. Iya, Cuma iya. pengen kenal aja, Bang. Pengen kenal? Ya, salam kenal, Abang. Ya. Terima kasih banyak, Bang. Saya Muslim. Oh iya, kita ditonton 3.000 lebih. Anda sudah dikenal 3.000 lebih manusia Indonesia, Masya Allah. Hebat. Terima kasih. Luar biasa. Mudah-mudahan Iya. sehat-sehat ya, Bang. Oke, tepuk tangan untuk Abang. Abang ditonton 3.000 lebih manusia. Mata memandang, Masya Allah. Iya, satu kebanggaan bagi Anda tiba-tiba jadi artis hari ini, ditonton dan diviralkan. Ya, Masya Allah, luar biasa jadi artis. Mantap kali, Bang. Luar biasa. Ada lagi, Bang? Ada lagi? Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak. Iya, iya, sama-sama, Bang ya. Salam kenal, Bang ya. Halo, semangat pagi. Halo. Semangat pagi, Bang. Halo. Ya, dari Kristen. Halo Bang Suma. Halo juga, Abang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Muslim Bang. Ya, Ya, dari ada yang ingin disampaikan? Pak, saya cuman mau mengapresiasi Bang Suma yang selama ini sudah banyak mengajarkan kepada kami semua, terutama saya yang Muslim, Bang, terkait dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai keislaman, dan banyak menyadarkan kepada orang-orang yang di luar Muslim terkait dengan siapa yang benar, siapa yang di agama yang mana yang baik dan agama yang mana yang benar. Terima kasih Bang semua. Sama-sama. Sudah melanjutkan perjuangan Rasulullah. Ya. Assalamualaikum, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih abangku udah diizinin naik. Iya. Ada yang bisa dibagi di sini, silakan. Saya mau saran gitu loh, Bang. Sebelumnya terima kasih sudah sedikit banyaknya sudah ngasih ilmu kepada saya, Bang. Ada saran nih, Bang. Gimana kalau misalkan collab sama Bang Donitan gimana, Bang? Beliau spesialis untuk offline. Oh, kita beda berbagi tugas, iya. Kami udah sepakat. Iya. Beliau offline, Kayaknya, saya online. Saya pikir kalau sama Bang Donitan itu kayaknya seru nih Bang Juma ini. Maksudnya ngobrol-ngobrol biar banyak ilmu saya. Iya. Ya, Kita udah pokoknya bagi terima tugas. kasih, Makasih. ya. Sehat selalu ya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kepencet ini Bang, nggak sengaja. Tapi ya, Makasih, Bang. Iya, gimana? Salam kenal Salam kenal, Abang. Satu dari rasa.
bahwa Al-Quran itu seluruh dunia sama. Terima kasih Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Semangat. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal aja buat Bang Ya. Juma nih dari saya. Makasih Bang, makasih. Saya dari Jawa Barat Bang. Iya, iya. Masya Allah. Luar biasa Bang ini. Turunkan Bang Zuma ya. Iya, silakan Abang, makasih. Ya, teman-teman kita bukan suka lihat orang debat di agama, tapi suka sapa-sapa ternyata. Kita jadi penyiar radio nanti di sini. Halo, selamat pagi dengan saya Bang Suma di Makassar. Dengan siapa di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana hari ini Bapak ceria? Bagaimana? Ada masalah di rumah tangga? Silakan disampaikan sini biar kita doakan bersama. Silakan Pak. Bang Arya. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Kita kedatangan tamu istimewa hari ini. Kita sambut dengan meriah. Saudara Arya. Silakan perkenalkan diri, nama, umur, usia, tinggal di mana dan mana hobinya. Dan apa saja yang melatar belakangi sampai bisa naik ke sini. Silakan. Umur 30 lebih dan saya ini masih Islam KTP. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita dimanapun berada, karena hari ini Anda adalah tamu istimewa di Komal kita ini dan teman-teman sudah menunggu sudah beberapa jam untuk menunggu Anda menyatakan pernyataan. Silakan. Silakan, saudara. Jalankan dakwah di internet ini semoga saudara Muslim non Muslim semoga dapat hidayah. Masya Allah luar biasa. Amin. Oke, ada lagi Bang? Karena ya cukup itu aja Bang Suma. Oke, terima makasih. kasih sudah diundang di sini. Siap. Ya. Iya Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir Anda Kristen jadi saya naikkan. Kok aku yang disuruh? Mana sih? Aku pikir Kristen karena yang kuundang naik ini Kristen. Anda terima kasih aku udah diundang. Kamu suwe. Kapan-kapannya aku undang. Aku pikir Kristen. Tapi didengar ya. Jadi didengar ya? Gak didengar kan? Enggak kan? Alhamdulillah. Kirain didengar. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah. Ya, Bang Juma. Siap. Maaf bang ya, aku sekarang lagi posisi sakit bang, nggak bisa jalan bang. Semua yang nak ya. Saya dari Islam bang, di Jawa Timur Malang bang. Oke, siap. Semoga sehat selalu Bang Suma ya. Semangat Bang. Amin. Semangat terus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada Abang. Si Komal ini jadi hancur jadinya. Jadi penyiar. Iya, gimana? Komal saya jadi kadang karena pengaruh pendidikan yang ini, saudara Miss. Mau diskusi sama abang jadinya. Iya. Kebanyakan mereka mungkin tidak lulus SD, jadi teman-teman saya tidak paham bahwa Komal ini bukan Komal saling melepas rindu, melainkan Komal ini adalah edukasi lintas agama, gitu Bang. Maklumi aja. Masih banyak yang tinggal di pedalaman yang makanannya kulit kayu. Ya, jadi gitulah adanya, maklumi saja. Halo, semangat pagi dari gereja mana Abang? Silakan. Halo. Halo Bang. Iya halo, dari gereja mana Bang Andre? Enggak, saya dari Muslim Bang. Ini yang Muslim ini bikin kesel Bang. Ayolah dengerin. Ini bukan tempat kita, ini buat tontonan kita Bang.
Jangan naik lah. Mana telinganya kalian ini? Kasihan Bang Suma ini. Ini tempatnya Oten. Makasih Bang. Assalamualaikum. Makasih saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solang generasi hancur juga. Aduh, teman-teman saya ini. Ada masa di mana saya akan ngajak untuk dinasihatin dari teman-teman sekalian. Kalau burung-burungnya yang berbicara. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, silakan saudara non-muslim ajukan permintaan karpet merah buat saudara-saudara non-muslim. Karena kita berkumpul di sini untuk mendengarkan dialog lintas agama. Halo, semangat pagi, siang, menjelang malam. Halo, Bang Satria. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana Bang? Kita gereja Muslim Bang. Alhamdulillah, maaf. Iya, ya ini, nah saya dinaikkan, saya sebenarnya cuma nonton aja. Cuma saya mau tanya, saya semalam ada saya tonton, Mikana. Dia bilang di Bible dia ada mengatakan itu berhijab, sementara di Al-Quran tidak. Jadi saya merasa heran gitu. Dan dia juga mengatakan hanya ada di Bible. Mesias itu mengatakan berhijab. Apa betul tuh Bang? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi Mikana ini hanya omon-omon doang. Dia sudah mempraktikkan ajaran Paulus Filipi 1:18. Mengelabui, berpura-pura, semangat palsu. Ya betul. Jadi dia mengelabui. Terima kasih Bang, sehat selalu. Semangat Sama-sama, Bang. Ya, sebarkan agama Islam. Insya Allah. Amin. Nah, ya Bang ya. Bang Juma, salam kenal. Nama saya Rahmat Nur Nasution. Allahu Akbar, Masya Allah. Makasih Abang, makasih. Saudara kita ini ada, saudara Miss ini Kristen. Tapi pada sejatinya dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Halo, semangat pagi saudara-saudara, saudara Andre. Ya, pagi. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari saya muslim. Itu taping di bawah itu yang muslim itu mah. Itu taping di bawah itu yang muslim itu mah. Ya, halo Bang Toyul. Ya, halo, selamat pagi. Pagi Abang, dari Kristen Abang. Iya. Oke, Abang ada yang ingin kita diskusikan terkait dengan Matius 28 ini Bang? Iya, maksudnya pertanyaannya itu siapa maksudnya? Gimana pertanyaannya? Iya, karena terjadi frontal pengajaran Yesus yang begitu dahsyat. Ketika sosok ini datang diceritakan dalam Bible, gitu Bang. Oke. Oke, bos. Oke. Iya, suara Abang kecil juga. Udah. Ya udah. Oke. Ya, sejatinya ajaran Yesus itu Bang, standarnya memang ajaran samawi sebelum terjadi tragedi penyaliban. Langsung aja dari tema Bang. Siap. Maka dari itu sejak adanya makhluk yang mengaku malaikat, ya, yang diajarkan sebagai malaikat ini, itu seketika ajaran Yesus berubah total. Seperti ajaran Roma, ajaran India, ajaran Mesir kuno. Padahal tadinya adalah ajaran Yudaisme, satu Tuhan, tiba-tiba berubah menjadi 3 Tuhan. Itu bagaimana bisa mengetahui bahwa yang datang itu adalah malaikat, jangan-jangan itu iblis Bang? Silakan. Gak bisa on cam teman-teman, belum pengikutnya ya, baru bisa. Beberapa. Daripada yang saya tanya di sini siapa yang ada di Matius 28 itu tadi yang mau dibahas kan? Iya, betul Bang, betul. Kenapa Bang Juma bertanya begitu? Ada apa? Ya itu tadi, karena dia datang merubah semua ajaran Yesus. Di pasal berapa itu kok nggak ada?
Semua, tengoklah Kristen, tengoklah Bukan. Yahudi. Yang kita bahas- Yesus mengajarkan Yudaism, makhluk ini mengajarkan Kristen. Jadi dua pengajaran yang berbeda. Siapakah dia yang keluar dari kubur ini yang kemudian diceritakan oleh penulis Matius sebagai malaikat? Di pasal berapa itu kok nggak ada? Matius 28 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya sampai nomor 20. Di situ dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan. Yesus tidak pernah memerintahkan menjadi Kristen. Peringati Natal, peringati hari kebangkitan, peringati hari kelahiran, apalagi masuk gereja, apalagi menyembah dirinya, apalagi makan babi, tidak bersunat, 3 Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu semua. Jadi makhluk ini siapa gitu loh? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Nah, di mana Yesus mengajarkan Natalan? Oh, bukan begitu maksudnya. Oke, teman-teman Muslim dibawa sabar ya Bang. Ini teman kita Bang Toyus ini nggak bisa buka kamera. Ini kalau saya turunkan, saya ngomong sendiri, belum ada permintaan. Adapun yang melakukan permintaan itu Muslim yang mau pansos. Pilih mana? Saya diskusi dengan saudara Kristen tanpa kamera atau saya naikkan orang-orang yang mau pansos. Pilih mana coba? Ayo. Lanjut. Oke, makasih banyak. Wah, luar biasa netizennya Bang Zuma. Wih. Lanjut Bang, lanjut silakan. Abang kan belum baca dari awal setelah hari Sabat. Saya udah baca Bang, sudah baca saya. Itu yang abang bilang tadi kan perintah memberitakan Injilnya itu. Iya, maksud saya udah baca di dalam Matius itu udah baca. Setelah hari Sabat, beberapa Maria datang ke sana, lalu kemudian mereka nantinya itu melihat sosok malaikat yang duduk di atas batu, lalu membuka pintu goa kuburan tersebut. Nah, lalu di situ tidak ditemukan mayat Tuhan Yesus katanya. Lalu perempuan itu bertanya, siapakah yang telah mengambil mayat Tuhan kami? Kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat? Itu loh Bang. Dari mana pengarang tahu? Yes. Ayo. Kok dari pengarang? Kan yang bicara sendiri malaikat. Malaikat ini dituliskan seperti itu kan, itu karena berita daripada pengarang kan, sampai kita tahu pengarangnya mengatakan malaikat menampakkan diri. Nah, pengarang tahu dari mana kalau itu malaikat? Malaikat kok ajarannya aneh. Yang lebih aneh itu pertanyaan abang itu yang nggak nyambung. Dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat abangku? Mana tahu itu setan? Dari mana abang tahu itu setan? Ya sama, pertanyaannya sama. Dari mana abang tahu itu malaikat? Ayo. Abang aja dulu menjawab. Dari mana abang tahu itu setan? Saya taunya bahwa itu setan karena Yesus sudah berpesan, hati-hati kepada setan yang datang menyamar memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Setan ini akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kan ada dalilnya Bang. Saya abang itu ngarang juga dari setan. Mana abang tahu itu setan? Itu dia makanya. Coba sunat. Tiba-tiba saja jangan sunat. Coba. Jangan makan babi. Di mana ada perintah? Tiba-tiba saja setelahnya makan babi. Jangan salibkan orang benar. Tiba-tiba saja salibkan orang benar. Langsung berubah. Bang Zuma. Siap. Di mana ada perintah jangan sunat? Galatia 5 nomor 2 ajaran Nabi Paulus. Paulus itu bukan nabi Bang. Ada rasul. Nah, apalagi dia bukan nabi, berarti dia pengajar palsu. Dia rasul. Nah, rasul dengan udah. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, berarti dia rasul palsu, kan gitu. Dia pengajar palsu. Paulus itu bukan nabi tapi rasul. Tahu perbedaannya? Kalau begitu dari mana 13 kitab yang dia punya? Kalau dia bukan nabi. Dia bukan nabi, rasul loh, tahu. Iya, rasul. kalau begitu dari mana 13 kitab ini ilmunya dari mana kalau dia bukan nabi? Rasul itu. Oke. Tapi pertanyaan saya, dari mana 13 buku ini? Kalau dia bukan nabi, dari mana dia dapatkan 13 bukunya? Ayo. Ayo Bang.
Itulah makanya kutanya, siapa ini? Siapa ini yang di hari Minggu keluar dari kubur, yang ada di kuburan itu siapa oknum ini? Ini yang harus dicari. Dan ini gereja harus jawab. Kalau tidak, maka nyata bahwa yang datang itu kemungkinan besar adalah iblis. Nabi, para nabi, Yesus mengajarkan satu Tuhan. Setelah munculnya makhluk tersebut, Yesus jadi Tuhan. Yesus mengajarkan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, masuk neraka. Tiba-tiba setelah muncul makhluk ini, Taurat adalah sampah. Yesusnya mengajarkan barang siapa yang menjalankan perintah Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, kata Yesus akan menempati surga tertinggi. Setelah muncul makhluk ini, tidak ada orang yang benar karena menjalankan Torah. Torah itu adalah sampah. Yesus mengajarkan bahwa kau harus mendengarkan segala perintah Tuhan untuk kau hidup yang kekal. Matius 19, nomor 16. Berubah seketika. Ketika Tuhan mengajarkan sunat wajib, berubah. Barang siapa yang bersunat, Yesus tidak berguna baginya. Berubah semuanya. Kuduskan hari Sabat. Berubah hari Minggu. Jangan makan babi. Makanlah babi. Semuanya berubah. Maka muncul pertanyaan yang harus diselesaikan oleh saudara kami Kristen. Mungkin di Indonesia lah hal ini harus dibongkar. Di Barat tak mau membongkarnya. Karena mungkin ada kenikmatan duniawi di situ. Ngapain dibongkar? Yang penting kita percaya Tuhan. Dapat ekonomi. Dapat fasilitas. Hidup mewah di bumi. Serba berkecukupan. Ngapain kita urusin itu? Mereka nggak mau. Yang ada mereka hanya meninggalkan gereja. Tapi mungkin di Indonesia inilah awalnya bisa dibongkar habis. Siapa makhluk itu? Yang ngaku malaikat. Yang ngaku Yesus. Yang merubah semuanya. Apa yang terjadi terhadap nabi-nabi yang datang kepada kaum Bani Israel. Sehingga Nabi Muhammad harus turun ke bumi untuk meluruskan hal ini. Mungkin di negara inilah akan muncul. Pertama digaungkan bahwa yang kalian selalu peringati itu ya bisa jadi bukan malaikat. Dari mana Anda mengatakan itu malaikat? Orang di tengah-tengah Bani Israel, di tempat TKP, tempat kejadian perkara, nggak ada kok yang mengheboh. Hari ini apakah tempat kelahiran Yesus merayakan hari yang sama seperti yang kalian rayakan? Nggak ada kok. Ini yang harusnya kalian pikirkan. Ada apa? Kalian euforia sendiri, mengheboh sendiri, sampai kalian lupa diri. Orang Islam harus masuk Kristen. Dengan cara apapun kita lakukan. Ada apa? Sedangkan orang Yahudi tidak memperingati hari ini. Kemana keturunan murid-murid Yesus? Kemana keturunan Maria Magdalena? Kemana keturunan Maria yang lain? Mana? Mana mereka? Kenapa mereka nggak melakukan hari yang sama seperti kalian? Maka muncul pertanyaan ketika Anda datang menggunakan istilah-istilah Al-Quran dan melakukan upaya-upaya pemurtadan, maka kami tampil bertanya, siapa yang bisa membuktikan bahwa itu adalah malaikat? Bagaimana kalau sekiranya itu adalah setan? Maka akan muncul untuk mengetahui itu malaikat atau itu adalah iblis. Bang Suma, ya apa? Lihat buahnya. Ayo, mari kita kaji buahnya. Saya buka diri untuk mengkaji itu. Kenapa ini harus diajarkan? Ya karena kalian menyentil Islam, memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam metode dan cara yang kalian lakukan. Kami angkat bicara, hanya sekedar bertanya, siapa yang ada di dalam Bible Matius 28 itu? Dari nomor 1 sampai nomor 20 itu siapa itu? Terangkan ke kami. Dari mana Anda tahu itu adalah malaikat?
Bukankah di dalam 2 Korintus 11:14 dikatakan bahwa satu, iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. 2, bukankah Yesus mengajarkan waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku? Hah? Banyak, terlalu banyak yang harus saya urai di sini. Terlalu banyak. Berdoa panjang umur saya. Biar saya ungkap semuanya. Berdoa panjang umur Bang Zuma. Biar kita ungkap semuanya. Oke? Begitu saudara-saudara non-muslim. Sederhana, kami hanya ingin tahu bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah malaikat. Dengan cara apa Anda bisa membuktikan kepada kami? Itu malaikat loh Bang Zuma. Ya sudah buktikan. Gimana caranya kau buktikan kalau itu malaikat? Penulis sudah mengatakan. Dari mana penulis tahu kalau itu malaikat? Sederhana bukan? Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Boleh. Oh, enggak, maaf. Ada yang salah, Mbak? Ya apa iki? Rapopo? Silakan teman-teman non muslim naik ke sini. Atau paling tidak aku tak berdaya Bang Zuma, kalau materi kayak gini aku tak berdaya, aku cuma biasa. Panggil pendeta kalian pada saat seperti sekarang di gereja, Pak, bisa nggak masuk di Komal Bang Zuma tuh? Halo, semangat siang. Halo, semangat siang teman-teman. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Halo. Iya, halo saudara Bruce Lee. Silakan, Ya, ada halo. yang disampaikan. Iya, halo juga. Ya. Selamat pagi Bang Juma. Pagi juga. Dari Kristen Abang. Ya, saya dari Kristen. Oh iya, silakan Bang. Buka kamera, kita diskusi. Silakan. Silakan Bang, silakan. Oke, selamat pagi Bang Juma. Pagi, salam kenal. Siap. Salam kenal ya. Saya mau menyampaikan mirip benar saja Bruce Lee. Iya, silakan. Iya, Bruce Lee. Iya, mirip. Ya, tadi berusaha naik susah sekali nih. Iya. Ya, saya Jelas untuk sudah diatur. menyampaikan Silakan. di Matius 28 itu, kalau kata Bang Juma kan itu iblis atau malaikat. Iya. Ya, kalau saya katakan itu malaikat Bang Juma. Oke. Ya, kenapa itu Silakan, malaikat? Karena peristiwa kebangkitan Yesus, bahwa Maria Magdalena kan itu dia berada di dalam kubur Yesus. Dan ketika itu terjadilah pertemuan dia bersama malaikat kan. Nah, kenapa saya bilang itu malaikat? Ada dua hal itu Bang Juma. Yang pertama itu diiring dengan gempa bumi, ya. Itu di ayat kedua itu terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Nah, kalau saya ambil dalam terjemahan lamanya bahwa turun dari surga. Nah, nggak mungkin lah kalau iblis itu turun dari surga, betul nggak? Ya, kalau dalam tradisi Islam, tadinya iblis dilemparkan dari surga juga, Bang. Ya, betul. Itu di Kristen pun sama. Iblis, malaikat yang mencoba untuk mengambil tata Allah, makanya Tuhan melemparkan dia dari surga, yaitu Lucifer. Kalau dalam ajaran Alkitab ya, itu sama juga, iblis dilemparkan dari surga. Tetapi itu kan sudah dahulu. Artinya sudah dilemparkan terlebih dahulu. Makanya saya mau nangkep bahwa itu adalah malaikat dari surga, bukan iblis. Iya. Nah, terus Ya, silakan. Nah, terus di pasal selanjutnya
bahwa malaikat itu menceritakan tentang bahwa Yesus telah bangkit. Makanya di ayat ke-9 Yesus menampakkan diri kepadamu dengan malaikat itu. Ya, baik. Saya boleh tanggapi, Bang? Ya, boleh. Ya, yang pertama, tidak ada data akurat kalau itu malaikat, hanya pengakuan dan kepercayaan doang. Terkait dengan gempa bumi, Anda baca Lukas 21, nomor 8, 9, 10, 11, 12, bahwa penyesat itu diawali dengan gempa bumi. Baca endingnya di nomor 12. 21, 8, 9, 10, 11, endingnya di 12. Itu yang pertama. Sambil baca saya jelaskan. Oke. Kemudian, ketika saudara mengatakan itu adalah malaikat, siapa yang bisa membuktikan itu malaikat? Hanya gara-gara dikatakan datang dari surga. Anda menjawab sendiri, iblis pun dari surga. Lalu, yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika Yesus ditanya, "Guru, apa tanda? Berikan tanda kepada kami." Matius 12, 38, 37, 38, 39, 40. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda anak manusia keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk orang-orang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Yesus ingin ditangkap, apa kata Yesus? Saatmu sudah tiba dan saatnya penguasa kegelapan. Aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Itu kata Yesus. Nah, jadi permasalahannya di sini sangat jelas. Bahwasanya ketika ada yang muncul setelah penyaliban, maka syarat dengan keadaan yang pertama tadi, yang menerima anak manusia keluar dari kubur itu adalah angkatan jahat. Itu nubuatan. Matius 12, 38 sampai 40. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk orang jahat. Sekarang yang merayakan anak manusia keluar dari bumi itu siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Berarti angkatan jahatnya benar. Di dalam Matius 23 nomor 15, angkatan jahat nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar mereka untuk menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Siapa itu? Mohon maaf, Kristen. Gak ada yang lain. Itu fakta. Oke. Silakan. Itu kan di dalam Matius 23 itu bicara tentang orang-orang Farisi. Betul. Ya, orang yang memang pada dasarnya dia bukannya Islam ya, tetapi dia Kristen. Artinya mereka juga yang tidak percaya pada zaman itu. Dia menganggap Yesus itu bukannya juru selamat atau Yesus Kristus, tetapi dia menganggap itu adalah manusia. Jadi Yesus menceritakan bahwa orang Farisi itu orang yang munafik, Bang Juma. Benar sekali. Angkatan yang jahat. Benar sekali. Betul. Ya, di dalam Alkitab ini menceritakan di dalam Matius ini bagaimana orang yang jahat, yang tidak percaya itu banyak. Sehingga dia minta kepada murid-muridnya supaya tahu. Ya. Saya tanggapi, Bang. Saya mau klarifikasi juga bahwa malaikat yang ada di Matius 28 itu benar-benar adalah dari surga, bukan iblis. Karena kalau dia, Abang, kalau dia bukan iblis, kenapa ajarannya bertentangan dengan Yesus? Dan kenapa dia sebagai penggenapan ajaran Yesus yang terkait dengan penyesat? Gimana? Kalau dia bukan iblis, kenapa makhluk itu menggenapi semua nubuatan Yesus tentang kejahatan? Makhluk yang mana ini, Bang Juma? Maksudnya yang mana? Yang dikatakan sebagai malaikat dan yang dikatakan keluar dari kubur.
Oke. Kenapa ajarannya Itu bertentangan dengan Yesus? Tidak. Itu supaya menggenapi, supaya murid-muridnya dan Maria tahu bahwa Yesus telah bangkit dan kosong dalam kubur itu. Tapi murid-murid nggak percaya. Lah, itu di ayat selanjutnya bahwa Maria itu menceritakan memang peristiwa itu. Murid-murid nggak percaya. Maksud saya Murid-murid peristiwa itu menganggap memang omong kosong. tidak, Bang Juma. Baca Lukas 24 nomor 37. Bunyinya Nomor 11. Setelah mendengarkan pemberitaan Maria tentang hal yang mereka ceritakan, murid-muridnya tidak percaya dan menganggap itu semua adalah omong kosong. Coba. Baca nomor 11, Lukas 24 nomor 11. Karena kenapa? Kebangkitan dari kubur itu bukan tanda untuk orang benar, itu tanda untuk orang jahat. Kalian yang menerima itu, kalian buah dari kejahatan itu. Gegara menerima makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan malaikat dan itu bukan Yesus. Bentar Bang Juma. Kalau kami adalah orang yang jahat, Bang Juma melihatlah bahwa kekristenan itu pernah gak berbuat sesuatu yang ekstrim. Sebelum Indonesia merdeka 350 tahun, orang yang mengaku Kristen melakukan pembunuhan di Nusantara ini tanpa belas kasih. Setelah Indonesia merdeka barulah kalian memperlihatkan, kami kasih lo. Di tempat saya ini di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa umat Islam dibunuh, pelakunya sama agamanya dengan Anda. Ya, tetapi kan itu juga kita bisa lihat juga konteks dari Kristen dan Islam pun sama. Artinya nggak bisa. Anda kan bertanya, Anda bertanya tentang itu, saya jawab sesuai dengan fakta di lapangan. Itu faktanya. Dan kita nggak usah terlalu jauh melihat oknum, kita lihat ajaran aja dulu, Bung. Ketika makhluk itu keluar dari kubur, apa yang terjadi setelahnya? Tuhan tiba-tiba berubah menjadi anak bayi. Tuhan tiba-tiba menjadi manusia. Hukum Taurat tiba-tiba menjadi batal, menjadi sampah. Babi tiba-tiba menjadi halal. Sunat menjadi batal. Sabtu berubah menjadi minggu. Sinagoge berubah menjadi gereja. Ada apa ini? Siapa makhluk ini? Kok begitu besar pengaruhnya? Menggenapi ucapan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa pelakunya? Memakai nama Yesus ke seluruh dunia, siapa pelakunya? Sampai-sampai pengikutnya mengatakan apa? Kami pengikut Kristus loh. Padahal ajarannya 1000% bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Maka muncul kesederhanaan dalam pola pikir, mengantarkan kita memahami siapa sebenarnya makhluk ini yang merubah secara frontal fondasi tauhid yang diajarkan oleh para nabi. Apa kata Yesus, Bung? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tiba-tiba makhluk itu merubah. Yesus juga adalah Allah. Burung merpati juga adalah Allah. Kok bisa seperti itu? Siapa dia makhluk ini? Oke. Kalau Silakan. itu bicara tadi Bang Juma bahwa burung merpati itu apa ya, kalau saya bilang kalau dalam kami itu adalah Roh Kudus turun, artinya menggambarkan sesuatu di dalam merpati itu. Kalau bicara tentang merpati, coba lihat merpati itu burung adalah dia yang setia, ya, makanya Roh Kudus diumpamakan seperti burung merpati. Itu ada di dalam waktu Yesus dibatis bersama Yohanes. Artinya turunlah burung merpati ke atas Yesus. Itu ada di ajaran para nabi tuh, Bang. Ada aja. Yesus pernah mengajarkan Roh Kudus itu berupa burung merpati. Bukan mengajarkan merpati adalah Roh Kudus, Lalu bukan. Umpama. Lalu dari mana? Hah? Setelah Itu penyaliban ada dan gambaran keluar. Roh Kudus. Artinya itu gambaran. Bukannya Roh Kudus merpati, bukan.
Tapi itu gambaran. Gambarannya seperti serupa dengan burung merpati. Ya, nggak mungkin kan dia serupakan dengan kambing. Tidak mungkin. Lah kenapa nggak mungkin? Sedangkan Yesus diserupakan dengan domba kok. Oke, kalau bicara tentang kambing kan, coba kalau Bang Juma lihat kambing, pasti dia menanduk, artinya tidak nurut. Kalau domba itu menurut. Tapi kambing nggak makan babi, Bang. Ya tidaklah Bang Juma, dia makan rumput. Kalau serigala makan babi nggak? Ya tidaklah, hanya saya makan babi. Serigala nggak makan babi? Tidaklah. Loh, kenapa bisa? Jadi serigala makan rumput? Hah? Ya dia makan apa aja lah. Termasuk babi kan? Ya kalau ada binatang itulah babi, yang Yesus katakan, waspadalah kepada serigala buas yang datang nyamar seperti domba. Lihat makanannya. Kalau ada yang mengaku domba tapi makanannya babi, itu serigala. Orang Yahudi nggak makan babi karena mereka domba. Orang Kristen makan babi ngaku domba, serigala. Oke, di dalam Alkitab itu Yesus memakai perumpamaan, oke? Dia memakai seperti domba, serigala, sorry, bukan serigala, tapi singa. Serigala dong. Yesus nggak pernah ada ayat mengajak. nggak? Apa itu? Ayatnya. Tadi di mana? Matius berapa? Kejadian 49 nomor 27. Tetapi yang saya tahu perumpamaan itu ular, oke? Serigala, Bang. Domba, Serigala. merpati, Serigala. singa. Serigala juga. Itu ada tuh. Serigala. Serigala Baca, mana? Baca Kejadian 49 nomor 27. Supaya Anda tahu kalian adalah korban dari serigala itu. Silakan, Bang. Saya sambil buka nih, Bang Juma. Jadi Alkitab ini jadi agak sedikit Gak apa-apa. lama nih. Iya, gak apa-apa, Bang. Kita berdebat, yang penting hati dingin ya. Tidak iya boleh dong. panas. Kalau saya nggak cinta sama abang ini ngapain? Coba, mending saya tidur. Kejadian berapa Bang Juma? 49 nomor 27. Memang saya nadanya agak keras karena pertama saya orang sini, memang kami orang Sulawesi gitu. Sama kita. Kebiasaan. Ya, sama berarti. Jadi santai aja, Bang. Siap. 49 ayat 27. Mana? Kejadian 49 kan? Iya. Ayat 27. Ayat Ya. 20. 27. Ada? Tidak ada Bang Juma. Masa sih? Yang ada cuma ayat 26. Masa? Kejadian Salah berarti. 49 ayat 27 nggak ada. Masa sih? Yang benar aja. Ini saya buka Alkitab nih. Makanya setahu saya itu nggak ada perumpamaan tentang serigala. Kejadian 49 nomor 27. Tidak ada Bang Juma, yang ada sampai 26. Ya Allah, kejadian 49 itu sampai 33 seingat saya. Kagak, tidak ada sampai 33. Cuma ada sampai 26. Nah ini saya Coba buka nih, maaf. Coba dibalik lagi kitabnya. Tadinya lembaran berikutnya coba. Lembaran berikutnya adalah masuk dalam Keluaran. Pasal 1. Kejadian 49 nomor 27, Bang. Kejadian 49 Berapa? sampai 33. 27. Ya, kejadian pasal berapa? 49 kan? 49. Ayat 27 nggak ada. Dia cuma nyampe di ayat 26. Oke, saya balik ya. Oh, Boleh. tidak bisa dibalik ya?
Tidak ada itu Bang Juma, kejadian 49 itu sampai 26 doang. Makanya kalau Bang Juma bilang serigala, saya protes karena nggak ada. Yang ada adalah domba, merpati, singa, ular. Itu Yesus memakai perumpamaan itu. Jadi anak-anak daripada Yakub itu jangan dihilangkan. Benyamin itu anak Yakub juga. Di data 27-nya itu bahwa Tidak Benyamin ada. Di sini di kejadian 49 ini bicara tentang Yusuf meninggal. Anda salah itu. Ketika dikatakan Yusuf di sana itu bercerita tentang bagaimana istimewanya Yusuf di antara saudara-saudaranya. Seperti itu, Iya, Bang. saya tahu. Tetapi nomor di 27. mana ayat 27 itu Bang Juma? Ada. Masa Benyamin nggak ada? Benyamin. Masa nggak diceritakan Benyamin? Saudaranya Yusuf. Masa anaknya Benyamin, anaknya Yakub, masa cuman 11 doang? Ayo Bang. Alkitab saya itu tidak ada di ayat 27. Waduh, kok bisa? Coba di Bible saya ya. Pas dirubah juga ini. Markus. Ada Bang, ada. Masa nggak ada? Kau udah aku pelajari udah puluhan tahun. Ada. Ada dong, ada. Benyamin, laku keturunannya kelak seperti serigala, pada waktu pagi memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Itu Paulus tuh. Kalian menerima rampasan PL. Itu hasil rampasan Paulus yang diambil pada pagi hari, sore harinya, petang harinya dia bagi-bagikan kepada pengikutnya. Itulah perjanjian lama, hasil rampokan dari sang serigala. Ada Bang? Udah dibaca? Ya, ini Oke. Udah dapat. Jadi saya ada dua kitab, satunya nggak ada nih Bang. Benar, ini dia cuma di ayat 26. Dia tidak ada lagi. Iya, oke. Yang Bible yang satu ada? Ya, ini ada. Di ayat 27 ada. Ada. Oke, Bang Saya Suman minta maaf ya. Nggak apa. Saya minta maaf. Ya, silakan dibaca. Ya, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi menurut Bang Juma ini gimana? Ya. Bahwa Kristen seperti serigala. Sabar, saya jelaskan dulu. Di dalam data nomor 1 itu, Yakub memanggil ke-12 anaknya untuk diceritakan bagaimana laku perbuatan karakteristik keturunan mereka kelak di kemudian hari. Itu diterangkan di data nomor 1. Dijelaskan tuh satu-satu anak yang dipanggil sampai ke anak yang ke-12, Benyamin. Benyamin lakunya kelak seperti serigala pada pagi hari, mengambil merampas pada sore hari, membagi-bagikan hasil rampasan. Dan kita lihat di Filipi 3 nomor 5, Paulus dengan mulutnya sendiri mengatakan, aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Itu jelas tuh. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada serigala. Siapa serigala? Keturunan Benyamin. Siapa di situ? Paulus. Apa yang didirikan oleh Paulus? Kristen. Siapa pengikutnya? Salah satunya Anda. Makanya ketika Anda membaca Bible, ada kitabnya orang Yahudi kan di situ yang Anda sebut PL, itulah hasil rampasan itu yang dibagi-bagikan Paulus kepada non-Yahudi, padahal kitab itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub.
Itu fakta, itu real. Makanya Yesus di Matius 23 nomor 15 itu mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang menjadi pengikut Farisi hari ini? Kristen. Kenapa disebut 2 kali lebih jahat? Itu tadi, Matius 28. Sosok asing dibilang malaikat, sosok asing dibilang Yesus. Itulah kenapa disebut 2 kali lebih jahat. Masakan Tuhan turun menjadi makhluk, jadi keluar dari kuburan. Itu dianggap 2 kali lebih jahat karena sejahat-jahatnya Bani Israel, mereka tidak pernah mengajarkan keturunan mereka bahwa Tuhan Elohim nusul ke bumi, mati dibunuh manusia, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Itu mereka tidak anut. Sedangkan pengikut Farisi itu yang dianut. Itulah yang disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Baik Bang Juma, intinya bahwa di dalam kepercayaan saya itu adalah malaikat dari surga. Silakan. Bukan iblis. Nah, kita kan boleh silakan dong. Ya boleh silakan. Ya, artinya ketika menjadi Bang pengikut orang Farisi, menjadi pengikut Benyamin, keturunan Benyamin untuk selama-lamanya, silakan. Itu hak saudara. Tidak ya ada itu masalah. kepercayaan saya dan juga Silakan. kepercayaan Bang Juma silakan kan gitu. Artinya Benar kita sama-sama ya kita sama-sama punya keyakinan. Siap. Dan hari ini kita sharing aja. Iya. Jadi menurut saya hal yang wajar lah kita sharing seperti ini. Saya punya pendapat sendiri, Bang Juma juga punya pendapat sendiri. Baik saudara, terima kasih banyak. Ada lagi? Sudah Bang Juma, mantap. Thank you Bang, thank you. Salam toleransi. Siap. Baik. Sama-sama. Ya, salam kenal saudaraku Bruce Siap. Lee. Anda mengingatkan saya kepada bintang idola saya Bruce. Thank you ya. Betul. Siap, Bang Juma. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi. Ya, kita menjelaskan ini, kita menguraikan ini ya hanya supaya umat Islam ini jangan mudah percaya gitu loh. Jangan mudah percaya. Tampilan pakai kopiah, pakai baju koko dari Allah, alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah subhanallah, ujung-ujungnya ternyata misionaris kan gitu. Itu tujuannya. Halo, selamat siang. Saudara Paul. Ada onde-onde kah? Halo, siang. Siang. Buka kamera. Iya. Ya. Ya, aku baru itu ya mau menyampaikan kebenaran apa di sini. Ya, jangan Coba curhat, kau silakan. tunjukkan dulu kebenaran di dalam agamamu biar aku ikut agamamu. Kan gitu. Agama saya menerangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Kenapa kamu percaya bahwa yang datang itu adalah malaikat, yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan? Karena kamu la yu'minun. Kamu enggak beriman kepada Yesus. Kalau kau beriman kepada Yesus, tidak mungkin kau jadi Kristen. Mustahile jadi Kristen. Terus kenapa kamu mengimani Jibril itu malaikat, sedangkan itu setan? Coba saya tanya kamu. Dari mana kenapa Anda kamu mengatakan? mengimani Jibril Sabar itu dulu. malaikat? Sabar dulu. Dari mana Anda mengatakan malaikat Jibril itu adalah setan? Iya, setan. Ya, kenapa kamu? Coba kau jelaskan. Coba kau tanya aku gitu. Coba saya tanya balik. Kenapa kau meyakini Jibril itu malaikat? Baik. Saya mengatakan itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia tidak mengajarkan saya menyembah kepada makhluk kuburan, melainkan dia mengajarkan aku menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau dia mengajarkan aku menyembah kepada makhluk orang mati, mayat, menyuruh aku menyembah mayat, 7 turunan saya tidak akan pernah mencium bau surga, apalagi masuk surga. Kok mayat dituhankan? Malaikat apaan mengajarkan menyembah kepada mantan mayat?
Oke, kalau Sudah memang terjawab itu kan? malaikat, iya iya, kalau memang itu malaikat, ya, kalau memang itu malaikat, Buka kenapa kamera dulu, buka dia kamera dulu. mengajarkan menyembah Allah SWT? Buka kamera dulu, buka kamera. Iya iya iya, saya buka ya. Kalau Nah, memang itu silakan. malaikat, apa dia mengajarkan menyembah Allah SWT? Sedangkan surah Allah Yunus 90, Subhanahu wa iya. ta'ala. Iya, sedangkan surah Yunus 20, dengar dulu, sedangkan Subhanahu surah wa Yunus ta'ala 10 artinya itu, maha suci lagi maha tinggi. oke, Yang maha suci kenapa di itu hanya pencipta langit dan bumi. Yang maha tinggi itu hanya Tuhan yang maha tinggi itu adalah pencipta langit dan bumi. sedangkan di Yesaya surah 5:16 Yusuf 23, jelas di sana sedangkan tertulis surah dengan Yunus jelas. 90, Sahabat Muasa. iya, diam dulu, biarkan dia ngomong. Sedangkan surah Yunus 20 ke 90, ya, Buka Tuhan kamera. yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai orang Israel. Betul, itu sudah betul. Nah, dia Qulu udah mengakui, amanna dia billah wa ma unsila ilaina wa ma Dia unsila udah ila mengakui. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Dia sudah mengakui. Pertanyaan Dia saya. tidak mengakui dia punya, dia tidak Pertanyaan mengakui dia saya. punya. Pertanyaan saya, apakah Bani Israel menyembah makhluk kuburan? Kamu udah mengakui, ya udah kesimpulannya. Kamu udah tidak mengakui bisa lagi jawab. punyamu itu. Oke? Jawabnya teman-teman, dia gila sendiri. Kita umat Islam menyembah kepada Allah yang disembah oleh Bani Israel. Itu final. Tapi tidak menyembah kepada orang Israel. Tidak sama mereka. Orang Israel disembah. Sembah Tuhannya Israel bang, Bani Israel. Jangan sembah Israelnya. Israel itu manusia. Ayo silakan saudara-saudara non muslim. Waktu saya masih ada, silakan. Tolong jangan gengsian, diskusi yang baik, diskusi yang benar. Assalamualaikum, jangan dijambat bang. Waalaikumsalam. Oke, saudara. Thank Tinggal you. aja. Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permintaan naik, saya nggak nyambak, tapi saudaraku minta naik, jadi saya naikkan karena saya pikir Anda kafir. Makanya jangan sampai masuk di multi, permintaan batalin. Saudara kami Muslim, tolong periksa, jangan sampai Anda dianggap kafir di sini. Ya, karena Anda minta permintaan, karena yang diminta naik itu adalah non Muslim. Halo saudara, semangat siang dari gereja mana? Dari Madura, Bang. Gereja mana abangku? Saya nganggap Anda yang minta permintaan ya mungkin mana? Kan yang diminta non muslim. Anda naik, pertanyaan saya dari gereja mana? EGP. Jangan salahkan kita kan ya? Kan begitu. Aturannya kan gitu. Benar nggak teman-teman di bawah? Halo, selamat siang. Nanti tuh selesai juga di ujungnya. Dari gereja mana, saudara? Halo. Gereja mana? Oh, lama. Lagi ribut di gereja kayaknya. Lagi apa, konser atau apa gitu. Saya langsung tanya dari gereja mana, jangan tersinggung. Kan yang diminta naik non-Islam. Anda minta berarti Anda mau ditanya begitu. Selamat siang saudara, dari gereja mana? Dari gereja mana teman-teman? Sahabat Rin, selamat bergabung. Dari gereja mana ini? Bang? Abang? Dari gereja mana? Dari gereja mana saudara Raja? Halo? Iya, gereja mana bang? Bang, maaf ini kepencet, Bang. Sorry. Oh, iya sorry. Gue pikir sengaja mau naik bang. Sorry. Makanya saya minta sekali lagi teman-teman sekalian agar kiranya
diperiksa multinya. Jangan sampai Anda masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Halo, selamat siang. Dari gereja mana? Halo? 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 Halo, selamat siang. Dari gereja mana, abang? Gereja sepi. Dari gereja sepi, bang. Kenapa sepi? Udah pada lari. Jemaat, kenapa jemaat lari? Karena udah takut setelah tahu bahwa yang ada di Matius 8 itu ada keanehan. Kok baru kali ini terungkap? Halo, semangat siang. Halo, semangat. Halo. Selamat siang. Oh, mama. Oh, mama. Halo, selamat siang, bang. Bang Tono, Hertono. Aru. Halo. Dari gereja mana, bang? Apa dong? Saja. Capek juga sapa-sapa itu, bang. Halo, semangat siang. Selamat siang. Gereja mana, abangku? PGI? KPI? Halo. Halo, KGK? selamat siang. Ya, selamat siang. Ini bang, halo, saya dari Surabaya bang, Muslim. Ini saya mau cerita bang, misionaris banyak di sini bang. Di daerah mana? Surabaya. Surabaya, oh iya, di mana-mana memang banyak. Ini gini, buat aku mereka punya gagal. cerita. Aku punya cerita bang, ini adikku sendiri. Dia kerja di Yayasan Kristen, sudah lama itu 13 tahun. Dia kan sakit-sakitan bang. Sudah masuk rumah sakit 3 kali. 3 kali itu mulanya yayasan yang danai. Kan? Lanjut yang keempat, akhirnya dia punya misi, dia mau membantu asal dia masuk Kristen. Gitu aja bang. Iya, ya memang begitu. Itu bukan rahasia lagi. Memang programnya itu. Yang mau sekolah nggak bisa sekolah, biaya dikasih beasiswa. Memang kayak gitu. Jangankan itu bang, orang gila ini dipungut orang gila itu. Lalu kemudian mereka seperti yang pernah viral itu, orang gila diambil, diobati, habis itu mereka dibaptis. Ada banyak yang kayak gitu. Makanya kita di sini menjelaskan siapa sih yang di Matius 28 ini, begitu bang. Biar semuanya pada tersadarkan gitu. Oke? Ya ini. Ada lagi? Sudah bang, gitu aja bang. Unek-unek saya. Oke, makasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Lalong. Lalong dari gereja mana? Halo. Aku blokir bang ya, maaf. Anda sudah saya peringati dari tadi. Anda saya blokir. Bye-bye. Selamat pindah dunia baru, dunia lain. Thank you. Nah, Anda sudah saya blokir. Silakan turun. Blokir akun. Cik. Sum. Bum. Kalau sudah 2 kali, 3 kali naik, udah disapa, cuman putar musik atau apa gitu, kita blokir, karena itu kita anggap pengganggu ya teman-teman. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi, masih ada waktu. Silakan. Halo, dari gereja mana? Dari gereja mana? Woi kambing, ngapain kau sosokan gembalakan sesama kami kambing? Dari gereja mana? Biasakan jadi kambing-kambing aja, nggak usah sosokan jadi penggembala kalian.
Dari gereja Katakan, mana? berikan mandat menggembalakan sesamanya domba, sesamanya muslim, hanya karena dia kambing kayak kalian. Congek bin keledai dungu, anak iblis, ahli neraka jahanam, laknatullah alaik. Suka sekali sobat- kalian berbulu domba, berbulu muslim. Kenapa? Tekmo obatnya. Kenapa kalian gak Sule berhenti mau dengan dia itu? bawa ke rumah sakit Apa le. kau itu? Hah? Bawa-bawa lagi suku Bugis kau, najis, tralala, betul-betul. Kan dia kambing bawa si congek, solapek kan keledai dungu. le gangguan. Koslet. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan Matius 28. Halo, semangat siang. Dari gereja mana abang? Dari gereja mana? Halo? Halo? Malu kan? Ditanya dari gereja mana? Malu dia. Halo? Halo? Halo, selamat siang. Dari gereja mana saudara Faris? Halo? Halo? Balesu. Balesu. Ya. Silakan teman-teman ajukan permintaan, silakan. Jangan malu-malu. Naik saja ke sini. Halo, semangat. Ya, halo. Bang, dari gereja mana, Bang? Apa itu? Tulisan untuk tamunya itu nggak muncul, jadi nggak bisa lihat tamunya itu siapa, Bang. Ini dari Bogor. Oh, maksudnya gimana ini? Jadi nggak ada tulisan Bang Sumanya, nggak ada juga. Semua tamu itu jadi kita nggak bisa lihat, nggak bisa mantau. Kayak tadi yang perempuan yang marah-marah itu juga nggak bisa kita ngelacak itu siapa, itu nggak bisa. Oh gitu. Coba ditanya yang lain, nggak ada nama bintang tamunya. Jadi yang tertulis apa? Nggak ada tulisan. Nggak ada sama sekali, nggak bisa diklik. Gitu. Oke, segitu aja Bang. Informasinya coba dilacak dulu. Makasih Bang, informasi. Oke. Yuk, langsung. Waalaikumsalam. Muslim ajukan permintaan silakan. Ini udah banyak permintaan teman-teman sekalian. Halo, silakan yang non muslim ajukan permintaan. Jangan yang muslim pula yang naik. Iya, selamat siang Bang Gedang. Halo, semangat siang. Apa? Langsung kabur dia. Halo. Ya, halo. 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 Iya, halo juga. Dari mana ini? Iya, siang. Siang. Dari Medan. Dari Medan. Nama akunnya apa? Kok nggak nongol di sini? Kristen ya?
bisa. Dulu. Nah ya apa sih? Dulu kok tambah naik ya? Bang turunin tolong, astagfirullah. Kedengaran gitu, enggak terlihat. Tadi agak mending masih terlihat sama aku, sekarang enggak juga. Mana dong? Assalamualaikum bang. Ini nggak ada namanya bang yang naik-naik sama abang ini bang. Aku juga nggak lihat abang ini sekarang. Iya, abang kayaknya perlu off sebentar naik lagi bang. Tadi temen juga begitu bang, semua di komal-komal TikTok bang. Oh gitu. Turun sebentar naik, baru dia pulih bang. Dari abang tadi itu udah banyak gangguan bang. Jadi setiap tamu abang nggak ada nama bang. Oh gitu. Iya. Itu aja bang, informasi itu bang. Makasih bang. Sehat selalu bang Zuma. Baik. Makasih bang, makasih. Coba kita rungkat dulu. Siap ya bang. Kita rungkat dulu ya teman-teman. Habis itu kita live lagi. Oh sedikit lagi. Kok bisa ya? Halo. Sudah bisa teman-teman, belum? Pengaturan dulu, sabar. Ini yang teman, sabar. Halo. Anda berada di mana? Nggak jelas. Berada di mana abang ini? Nggak jelas kau. Kenapa nggak jelas abang? Nggak nampak orangnya. Dia. Tulis namanya. Gelap. Anda di mana? Pekanbaru. Ngapain di sana bang? Ngapain ya berdiri di Pekanbaru lah. Kok ngapain? Dari gereja mana abang ini? Gimana? Gereja KBP. Hah? Gereja apa? KBP. Ngapain di sana bang? Kok ngapain? Aku nanya serius. Oh. Abang. Nggak nampak namanya. Bungkak dulu kau, jelaskan dulu. Abang dari mana? Tunggu dulu, aku tanya dulu. Ya dari Pekanbaru Riau.
Ngapain di sana? Mana nampak? Nggak nampak. Abang ngapain di sana? Ngapain? Udah. Hah? Halo? Itu istrinya marah-marah tuh. Tunggu teman-teman. 7 menit lagi, habis itu kita rungkat. Ya. Kita penuhi target keinginan daripada TikTok supaya ini target live kita terpenuhi, teman-teman. Oke, sabar ya, sabar. Di sini kita angkat. Halo, halo Ya, semangat. halo. Iya. Halo semua. Kamu di mana? Iya, kamu di mana? Iya, dari gereja apa? Kamu di mana dulu? Saya di sini. Ya, saya juga di sini. Dari gereja mana? Saya di gereja, aku di rumah. Iya, agama Kristen. Iya, Kristen. Kristen apa? Kristen Protestan. Kenapa Anda memprotes Katolik? Gak yang nampak salah? lo, Bang Zuma, gak nampak lo aku di sini. Iya. Kenapa memprotes Katolik? Kenapa? Itulah. Apanya yang tidak jelas? Gelap loh, nggak ada kamu loh. Masa sih? Adapun kau ini ada pokoknya memang. Bang Zuma. Apa? Buka maskermu dulu lah, udah bau itu mulutmu loh. Bukan pemakan babi. Makan babi pastilah bau babi. Buka maskermu dulu. Bau udah berapa jam itu bau mulutmu itu loh. Ganti Oh, masker enggak dulu. dong. Enggak dong. Beda dengan pemakan babi, pemakan anjing. Ganti masker dulu. Mulutnya Buka pasti maskermu. bau. Bau mulutmu loh. Ganti masker dulu semua. Emang gue makan babi kan enggak? Aku tanya, kamu habis makan babi mulutmu bau apa? Hah? Kenyang lah daripada Iya, bau. apa? Buka maskermu dulu. Bau apa? Aku tanya. Kau habis makan babi mulutmu bau apa? Bau-bau 72 bidadari surga. Oh, mantap kali. Yang penting jangan bau pesundal di surga ya kan ya? Hei, mas orang generasi. Gak bisa teman-teman, saya harus pertahankan 5 menit lagi. Sabar, sabar. Target labnya itu harus 2 jam minimal. Oke, sabar ya. Teman-teman yang minta permintaan nanti nanti naik lagi. Nanti masuk lagi. Kita rungkat dulu. Tapi sebentar aja ya teman-teman. Sabar. Yang pada intinya rekan-rekan sekalian kita memahami bahwasanya ajaran para nabi itu tidak ada yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi nuzul ke bumi, menjadi makhluk, menjadi anak bayi, menjadi manusia, dibunuh manusia, lalu keluar dari kubur. Itu nabi-nabi tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Yesus pun tak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan ilah yang disembah oleh Abraham turun ke bumi menjadi manusia, lalu keluar dari rahim, dibunuh manusia, lalu menjadi Tuhan. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Sekali lagi saya katakan, Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan yang disembah oleh para nabi lahir jadi manusia, menjadi manusia, lalu dibunuh manusia, keluar dari kubur, menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus sendiri loh yang tidak pernah mengajarkan. Lalu dari mana saudara-saudara kita ini memahami? Sahabat Zul, selamat bergabung Bang. Dari mana ilmunya?
Ya itu tadi dari makhluk yang ada di kuburan itu. Dari sanalah ajaran Yesus itu adalah reinkarnasi Tuhan dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian. Jadi bagi kita itu sudah final. Jangankan mereka atau murid-murid Yesus, Yesus aja nggak pernah ngajarkan itu. Bahwa Tuhan turun ke bumi, Tuhan jadi manusia, bahwa Tuhan setelah jadi manusia dibunuh manusia, setelah dibunuh manusia dia jadi mayat, lalu mayatnya hilang, lalu nongol malaikat berkata, pergilah ke Galilea. Itu nggak pernah Yesus mengajarkan begitu, nggak pernah. Oh, Tuhan turun ke bumi, dibunuh manusia, menjadi manusia, lalu bangkit dari kubur yang adalah Tuhannya Yahudi. Itu nggak ada. Nggak ada. Yesus nggak pernah ngajarkan itu. Yesus loh. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan ke bumi, menjadi manusia, dibunuh manusia, bangkit hari ketiga. Tuhan seperti itu keadaannya, enggak. Temukan saya dengan seorang pendeta atau pastor yang bisa membuktikan kalau Yesus pernah mengajarkan itu. Enggak ada. Enggak ada Yesus pernah mengajarkan hal seperti itu. Temukan di Bible kalau ada. Adakah Yesus mengajarkan pencipta langit dan bumi, nuzul jadi manusia, jadi dibunuh manusia? Gak ada. Itu real di dalam Bible ini. Tidak ada Yesus mengajarkan begitu. Gak ada Yesus mengajarkan kemudian untuk ibadah minggu. Gak ada. Menyembah dirinya, menyetarakan dirinya dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, itu Yesus tak pernah mengajarkan itu. Nah, ini makanya berat memang. Tapi kalau saudara kita mau menggunakan akal, nah barulah mereka akan mengetahui, oh iya juga. Iya juga. Yesus tidak pernah mengajarkan hal ini. Itu fakta, itu real. Begitu saudara-saudara. Jadi Matius 28 masih tanda tanya besar. Siapakah dia yang mengaku sebagai malaikat? Dan siapakah dia yang mengaku Yesus? Siapa yang mampu untuk menjelaskan itu secara akurat? Adakah? Karena yang dari tadi naik ke sini cuman kejang-kejang doang. Ya toh? Ada yang mengatakan Kejadian 49 hanya sampai nomor 26. Iya toh? Ini yang bagus ini ditemani Bahasiti pendeta Kingdom. Pendeta Kingdom diajak bahas ini kemarin itu ngamuk dia, ngamuk. Stres yang buat. Diperparah lagi dengan adanya saudara dari Unitarian, makin hancur hatinya. Pendeta Kingdom itu nggak tidur sampai sepekan ke depan. Karena susah bagi dia untuk menjelaskan, ya juga ya, kemana arahnya perginya aku nanti ini? Nggak bisa bergerak. Karena narasi tentang ketuhanan yang nongol berdasarkan Matius 28 itu minim sekali. Bahkan kurasa nggak ada. Kenapa Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Tengoklah. Coba dengarkan teman-teman. Matius 28 nomor 19 andalan mereka bukan? Ya, nah, coba saya bacakan dalilnya ya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi, ayo ketik, menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Yang dibawa menjadi apa? Ketik.
Buruan, 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 buruan. Muridku. Muridku. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Murid loh, murid. Paham murid nggak? Jadi murid kan? Saya ulang lagi. Jadi murid atau jadi hamba? Jadi murid atau jadi penyembah? Hah? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, bukan menjadi hamba. Bukan menjadi penyembah. Kenapa berubah praktiknya? Murid kok berubah menjadi penyembah? Katanya diperintahkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi murid, kok jadi penyembah? Itulah yang dimaksud. Orang, saya seorang guru kan. Taruhlah guru di dojo ya kan ya. Sensei Ali memerintahkan karateka yang lain untuk menjadikan seluruh karateka yang ada di Sulawesi Selatan untuk menjadi murid Bang Suma. Kita sudah bisa menganalisa tuh. Oh, Bang Suma mengajarkan kepada orang-orang Makassar, insan karateka untuk menjadi muridnya. Bukan menjadi hambanya. Itulah yang dimaksud, 2 kali lebih jahat. Orang disuruh jadi murid kok disuruh jadi hamba. Masalah generasi hancur, sudah hancur. Pergilah ke seluruh kota yang ada di Sulawesi, jadikan seluruh bangsa, jadikan semua suku, jadikan semuanya menjadi murid Bang Suma. Ya jadi murid Bang Suma dong. Jangan saya dituhankan. Kenapa bisa demikian? Ya tanya pendeta Kindom. Oke teman-teman, kita rungkat dulu. Sudah, alhamdulillah target kita sudah tercapai. Kita rungkat dulu sebentar ya teman-teman. Kita perbaiki dulu ya sambil teman-teman istirahat. Saya juga kebetulan ada kegiatan teman-teman sampai asar ada kegiatan. Insya Allah kita jumpa lagi nanti, dan satu rahasia yang ingin saya bocorkan hari ini. Tapi tolong jangan sampaikan kepada yang lain. Please, ini amanah yang harus kita jaga baik-baik. Sebagai saudara, kalau Anda cinta kepada Bang Suma, cinta kepada Apologet, sayang gitu loh kepada Apologet, khususnya Bang Suma. Ini rahasia yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Meskipun hal ini terkait, ya mau tidak mau, sahabat-sahabat saya harus tahu. Mana tahu besok hari, ya saya ada kegiatan yang menyibukkan diri saya untuk tidak harus setiap hari bersama dengan antum semua. Paling tidak rahasia ini saya sudah sampaikan kepada semuanya. Sahabat-sahabatku, abang-abangku semua yang ada di sini, ada 3,9 orang, dan di YouTube juga ada kurang lebih ribuan mata melihat dan mendengar di sana. Ya, sekali lagi saya katakan, terkadang memang sedih. Menceritakan ini adalah sebuah kepiluan. Tapi mau macam mana lagi? Sahabat Mosyad, barakallahu fiik. Mau macam mana lagi? Ya, ini semakin saya simpan akan menjadi beban pemikiran saya juga. Kenapa menjadi beban pemikiran? Ya karena yang merasakan saya, yang mengetahui saya, yang melakukan itu juga saya, dan yang menyimpan rahasia ini juga saya. Maka supaya hal ini bisa melegakan pemikiran saya juga ke depannya, maka saya ingin berbagi kepada teman-teman. Tapi rahasia ini jangan sampai diketahui yang lain yang tidak hadir di sini. Bahwa ngomong nggak ya?
Gak enak sih, atau lain kali aja ya. Nanti aja pasti ada momen yang tepat untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Jangan dulu sekarang. Saya antara mau menyampaikan atau tidak, masih ragu-ragu. Karena takutnya nanti jadi fitnah atau apa gitu. Nanti aja ya teman-teman, gak apa-apa kan? Gak marah kan? Gak masalah. Kalian gak penasaran? Penasaran? Tunggu aku tengok dulu, mana tahu ada yang dengar dari sini. Aku gak mau kalau orang rumah dengar. Anak-anak pada di lantai bawah. Jadi gini teman-teman. Di sini tuh di rumah udah pukul 11 lewat 44 menit. Jujur saya katakan bahwa saya belum mati. Masalahnya sabunnya habis, numpah. Tapi jangan bilang-bilang ke yang lain. Udah bau keluing, percaya deh, bau keluing badannya dan yang bau keluing. Belum mandi dari tadi. Itulah informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman. Tapi jangan ngomong-ngomong sama yang lain, ya. Bau walang sangit. Pasti ada yang berpikir apalah yang mau ternyata belum mandi. Sorry guru-guru saya, ustadz, para ulama, para guru besar yang nonton, maaf saya bercanda Pak. Saya tidak ada maksud untuk saya benar-benar gerah. Mana aslinya sengaja enggak nyalain AC biar panas, biar bisa mandi kan gitu ya. Ada, makasih ya. jadi malu sendiri rahasia ini kok dibuka. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi saya rajin mandi loh, rajin kali buat jangan dipikir saya harus mandi ya. Aku tuh paling rajin mandi. Kelihatan kok dari wajahnya ya kan, kalau belum mandi kelihatan kan. Oke, teman-teman sekalian, kita rehat sejenak. Saya ada kegiatan. Kebetulan juga ada tamu. Saya harus mendampingi tamu dari luar kota ya, masuk ke kota Makassar. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar. Yang pada intinya saya minta maaf. Minta maaf aja. Jangan Anda merasa kita di prank. Jujur aja, banyak di antara kita belum mandi ya kan ya. Apalagi ibu-ibu ini, adalah paling malas mandi. Malas mandi. Iya kan? Iya enggak? Kita enggak. Pada intinya tema kita ini akan kita bahas lagi sebentar sore atau habis Isya. Kita akan membahas lebih jauh dalam. Kita berharap mudah-mudahan ada dari pihak yang paham betul ilmunya, yang ngerti tentang kaidah yang muncul di Matius 28 ini. Teman-teman, ini memang sederhana, ini masalah ringan, ini sepele kalau hanya memperkenalkan dogma dan doktrin. Tapi bagi kita yang kritis, kita harus membongkar apa rahasia di balik Matius 28 ini. Kok bisa gitu? Kok bisa? Kok bisa dipercaya itu malaikat? Kok bisa dipercaya itu Yesus? Padahal antara ajaran Yesus dan ajaran yang diajarkan itu kok berbeda gitu. Nah, yang bisa menjelaskan itu tentu mereka yang belajar tentang ini. Ya, meskipun penjelasan sampai hari ini kita belum menemukan yang akurat berdata.
Ketika mereka mengatakan, ya itu kan kesaksian Maria. Oke, mana kesaksian Maria tertulis di mana? Gak ada, itu hanya pengantar dari penulis Bible itu sendiri. Sementara Yesus tidak pernah memberikan klarifikasi terkait Bible. Yesus tidak pernah mengajarkan atau melakukan pengesahan atau validasi terhadap Bible itu sendiri. Lalu bagaimana mungkin hanya informasi sesederhana itu seorang malaikat menampakkan diri dikira tukang kebun oleh Maria? Ayo, bagaimana mungkin hal ini kalau bukan diimani hanya doktrin doang? Ya kan? Sulit. Bagaimana mereka bisa memantapkan keyakinan mereka dengan data Matius 28 itu? Pergilah, hanya karena kata-kata itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikan hanya itu doang. Hanya itu doang. Seketika itu juga diperintahkan jadikan murid kok jadi hamba. Nah, ini sederhana, ringan, tapi kalau kita mau kuliti dengan tekun sampai ke dalam-dalamnya, kita akan sampai kepada pemahaman yang tidak berujung. Ada kesimpulan. Tetapi intisari dari penyampaian Matius 28 itu ketika kita lihat aplikasi dalam kehidupan keberagamaan, justru menggenapi semua apa yang Yesus katakan terkait dengan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Yesus itu sendiri. Itu fakta, itu real, dan itu bisa kita sampaikan dan kita bisa uji berdasarkan dalil. Sayangnya belum ada oten yang bisa kita ajak diskusi, sharing terkait materi ini. Mereka hanya mengatakan itu kan disaksikan oleh Maria. Kesaksian Maria mana? Ya itu kan malaikat. Apa buktinya itu malaikat? Kalau itu malaikat, kenapa ajarannya kok bertentangan dengan Yesus? Di mana bertentangannya? Naik ke sini. Sebentar, hadapi Bang Suma. Ajak pendeta, ajak mereka lulusan STT untuk menghadapi Bang Suma dalam tema ini. Karena tema ini kalian anggap sepele, tapi di sini kuncinya. Siapa yang dikatakan malaikat ini? Siapa? Yang keluar dari kubur ini siapa? Matius 28 inilah yang awal jadi dasar pijakan mereka percaya kepada makhluk tersebut. Untuk itu sekali lagi teman-teman saya yang non muslim, ajak pendeta kalian lulusan teologi atau apapun itu namanya, hadapi Bang Suma dalam tema ini. Mumpung hari ini adalah hari yang kalian peringati naiknya Yesus Kristus ke surga katanya. Silakan hadir sebentar, pakai data, jangan emosi, jangan memaki, jangan luapkan kebencian Anda yang selama ini Anda pendam terhadap keberhasilan Islam di Nusantara ini. Jangan Anda lampiaskan kebenciannya di kongal saya. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Iya, mau mandi, iya, sabar, mandi dulu. Airnya tunggu mendidih. Ya, tunggu airnya mendidih, habis itu mandi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, saya bercanda mungkin berlebihan, tapi paling tidak itu karena cinta dan sayang terhadap kalian. Sekali lagi, dalam sholat kita mohon doakan sesama muslim, kita mendoakan yang baik yang masih hidup yang maupun yang telah meninggal dunia. Kita saling mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan teman-teman kita yang sudah mendahului kita pindah alam, semoga Allah memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin, tanpa terkecuali. Itu ya teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi yang telah banyak membantu sehingga akun kita populer. Tadi malam tembus populer 2. Sakit juga saya. Alhamdulillah. Semakin banyak orang yang mengenal akun Bang Zuma, semakin mudah kita membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan cuplis. Gitu. Dan teman-teman non-muslim, jika ada kebenaran yang membuat hati Anda sakit dari lisan saya ini, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Karena tugas saya sebagai seorang muslim, ya memang datang untuk memperingatkan kalian akan nikmat surga dan mengingatkan kalian akan dahsyat siksaan neraka. Untuk itu saya mohon maaf jika ada hal yang membuat saudara sakit dengan kebenaran yang saya sampaikan. Silakan hadir di komal saya, kita diskusi dengan baik-baik. Anda sopan, kami segan. Anda beringas, kami setrika. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampailah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dadah. Sehat selalu. Ingat, jangan lupa mandi. Orang yang telat mandi itu kurang sehat. Karena bisa mendatangkan penyakit kulit.